Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi teman-teman. Kali ini saya akan membahas tentang tema yakni gangguan isi pikiran, teman-teman. Nah, sebelumnya teman-teman pasti tahu apa yang dimaksud pikiran. Pikiran yaitu sebuah hasil olahan dari objek yang kita tangkap di dalam dan kita simpan di dalam memori kepala kita, teman-teman. Eh, Gampangannya pikiran adalah hasil produk samping dari objek yang kita lihat, kita dengar, kita raba dan sebagainya, teman-teman. Merupakan hasilnya. Lalu pikiran sendiri juga ada prosesnya ya, teman-teman. Tentunya yakni yang mau saya bahas yakni gangguan isi pikiran, teman-teman. Lalu apa saja yang termasuk gangguan isi berpikir? Saya bahas kali ini, teman-teman. Yang pertama yaitu kegembiraan yang berlebihan atau disebut ekstasi, teman-teman. Sebelumnya istilah ini sangat sulit ya, teman-teman, untuk dicerna, istilahnya asing lah bagi kita, terutama kata ekstasi, teman-teman. Jadi kegembiraan yang luar biasa ini ditimbulkan pada orang-orang tertentu, teman-teman. Seperti halnya seperti orang-orang yang mengonsumsi narkoba, teman-teman. Nah, asal mula usul dengar, teman-teman. Saya pernah mendengar berita maupun dari teman saya, dari berita-berita di televisi, katanya, teman-teman, orang memakai narkoba itu pikirannya itu melayang-layang, teman-teman. Nah, melayang-melayang di sini seperti apa ya? Seperti isinya itu berupa kegembiraan yang tidak diketahui penyebabnya, teman-teman. Ya seperti gembira terlalu berlebih, teman-teman. Bukan hanya faktor dari narkoba tentunya, teman-teman. Nah, juga dari faktor penyakit kejiwaan yakni skizofrenia, teman-teman. Yakni gangguan jiwa akut yang dialami oleh segelintir orang di dunia ini ya, teman-teman. Semua orang yang mengalami hal ini mengatakan bahwa isi pikiran mereka tidak dapat diceritakan. Nah, ini yang menjadi gangguan isi pikiran menurut buku yang saya baca di buku kedokteran ilmu kejiwaan, teman-teman. Yang kedua ada fantasi. Fantasi adalah isi pikiran tentang suatu keadaan atau kejadian yang diharapkan atau diinginkan, teman-teman, tetapi dikenal sebagai tidak nyata. Fantasi yang kreatif menyiapkan individu untuk bertindak sesudahnya, teman-teman. Fantasi dalam lamunan merupakan pelarian dari keinginan. Semisal kita ingin mempunyai mobil ya, katakanlah, teman-teman, tetapi kita tidak tersampaikan, tidak mempunyai uang untuk membeli mobil, lalu kita berpikir berangan-angan, enak ya sekali kalau mempunyai mobil, tanpa disadari, teman-teman, itu kelama-lamaan akan menjadi bumerang pada diri individu sendiri, teman-teman, karena tersiksa meskipun pasti memperoleh kesenangan, teman-teman, kesenangan dalam berpikir melamun kan cenderung senang, teman-teman, cenderung enak itu melamun daripada menghadapi kenyataan yang pahit ini. Ya seperti itu, teman-teman. Fantasi itu merasa hidup di lamunan istilahnya, teman. Lalu yang ketiga, gangguan isi pikiran ada fobia, itu rasa takut yang irasional terhadap sesuatu benda atau keadaan yang tidak dapat dihilangkan. Meskipun fobia ini terkesan umum ya, teman-teman, tapi bisa jadi sebagai gangguan isi pikiran. Karena apa? Karena ya kita efek dari fobia sebesar kayak fobia takut hantu dan sebagainya, itu bisa menjadi pikiran kita bisa tersiksa, paling kita tersiksa karena ketidaknyamanan atau ketakutan yang berlebih, itu bisa menjadi indikasi gangguan kejiwaan, teman-teman.
Fobia di sini ada beberapa macam-macam, yaitu yang pertama ada hantu fobia, yaitu hantu fobia itu ketakutan pada hantu, teman-teman. Nah, siapa di sini yang takut hantu, teman-teman? Tentunya saya juga yang merasa takut nih. Hantu fobia. Yang kedua ada ketakutan terhadap badai, guntur, dan kilat, yaitu astrafobia, teman-teman. Istilah-istilah ini sangat asing menurut saya ya. Saya juga ya baru mendengar ini kata astrafobia, antufobia, dan juga hematofobia, itu ketakutan pada darah, fobia pada darah. Sebenarnya fobia ini normal, teman-teman. Semua orang ya pasti mengalami ketakutan. Nah. Tetapi yang tidak normal adalah, tidak wajar adalah kita ini menjadi tersiksa karena ketakutan tersebut dan tidak bisa berbuat hal lain yang patut diperbuat karena terpaku pada satu hal, yakni tersiksa, teman-teman. Nah, oleh karena itu teman-teman, bahwa jika teman-teman merasa mempunyai ketakutan, teman-teman, sebenarnya itu normal, teman-teman, manusiawi ya sebenarnya. Tetapi yang tidak normal itu ketakutan yang membuat kita takut terus, gelisah terus, itu yang tidak normal, teman-teman. Sebaiknya teman-teman jika mengalami indikasi-indikasi yang seperti ketakutan berlebih dan tidak bisa melakukan tugas lain, nah teman-teman patut menyadari dan juga itu fokus pada hal lain, berusaha sebagai sebelum dan juga berdoa tentunya, teman-teman. Lalu yang keempat adalah pikiran untuk melakukan bunuh diri, teman-teman. Nah, ini termasuk gangguan isi pikiran. Pikiran untuk bunuh diri ini sebenarnya berbahaya, teman-teman. Jika teman-teman tahu, kebanyakan orang bunuh diri ini kebanyakan stres, teman-teman. Jadi stres, dorongan pikiran, dorongan lamunan, sepertinya bunuh diri enak, seperti ini, itu juga termasuk bagian fantasi juga, teman-teman. Indikasi yang berat, yakni sampai bunuh diri, ini yang berbahaya, teman-teman. Jadi sebaik mungkin hindari stres ya, terutama hindari stres agar tidak ingin muncul pikiran seperti ini, teman-teman. Pikiran bunuh diri. Lalu ada pikiran pesimisme. Nah, pesimisme di sini tidak pesimis tentang biasa ya, teman. Kalau pesimis kan cenderung normal pada manusia, teman-teman. Pesimis karena takut gagal dan sebagainya, itu normal, teman-teman. Tapi kalau pesimisme ini berbeda, teman-teman. Pesimisme yakni mempunyai pandangan yang suram mengenai banyak hal yang dalam hidupnya, teman-teman. Sebenarnya pesimisme di sini dimaksud yaitu pesimis yang seseorang yang tidak mampu berpikir ataupun berpikir yang tidak pada pandangan hidupnya, teman-teman. Seperti kalau dia berpikir, hidupku ini seakan-akan tidak enak. Nah, pesimisme terhadap pandangan hidupnya. Nah, ini juga lama-kelamaan akan menimbulkan stres, teman-teman. Stres, dan kalau dibiarkan ya bisa saja stres terus dan mengindikasikan gangguan jiwa, teman-teman. Jadi teman-teman harus bisa mengelola stres, teman-teman. Ini ada lagi, sering curiga. Nah, ketidakpercayaan pada orang lain berlebih. Ini bukan waham, curiga. Sering curiga, teman. Curiga ini sebenarnya ya baik sih, curiga kalau jaga-jaga kalau orang ini berbuat owner pada diri saya, berbuat kejahatan dari saya, itu wajar, teman. Kalau sering curiga, nah ini yang mengindikasikan gangguan isi pikiran, teman-teman. Lalu lagi ada ide-ide yang tidak wajar. Nah, ini termasuk gangguan isi berpikir juga, teman-teman. Gangguan ide-ide tidak wajar yakni masih berupa ide-ide dari proses berpikir yang tidak sekukuh paham, dapat berupa ide bunuh diri, membunuh, dan lain-lain. Itu termasuk gangguan isi pikiran. Kalau teman-teman tidak bisa menyelesaikan, barangkali atau tetangganya, saudaranya, bahkan siapapun teman-teman yang kenal mengindikasikan seperti hal-hal yang saya sebutkan tadi, yakni gangguan isi pikiran berlebih, tidak wajar, sebaiknya bisa periksa di psikiatri, yakni di ilmu kedokteran di rumah sakit kesehatan jiwa, teman-teman. Ataupun bisa mengelolanya sendiri ya bisa. Tetapi kalau indikasi berat ya harus ke kedokteran jiwa yang tentunya yang paham tentang, ataupun ke psikiatri dan dimintai solusinya, teman-teman. Lalu yang terakhir ada lagi yang kekhawatiran tidak wajar tentang kesehatan fisiknya. Nah, takut kalau
kesehatan fisiknya tidak sesuai lagi dengan badannya, termasuk sisi baik prihatin terhadap organnya, berpikir organnya rusak, berpikir organnya aneh. Nah, itu termasuk gangguan-gangguan dalam berpikir, yaitu kekhawatiran yang tidak wajar tentang kesehatan fisiknya. Nah, ini teman-teman yang perlu digarisbawahi, yakni kesehatan jiwa adalah sebuah anugerah yang layaknya kita syukuri karena sistem manusia, karena sistem begitu rumitnya pola pikir manusia. Bahkan ada gejala-gejala seperti ini teman-teman, patutnya kita bersyukur ya teman-teman. Alhamdulillah tidak dikaruniai, tidak diberikan ujian yang seperti hal-hal yang saya sebutkan tadi. Patutnya kita syukuri dan juga patutnya kita jaga kesehatan kita. Jangan sampai kita gini sampai stres, jangan sampai ya teman-teman. Carilah solusi untuk mengatasi stres, carilah solusi agar tidak stres. Nah, itu pesan saya kepada teman-teman sekalian. Sekian yang bisa aku sampaikan ke teman-teman, dan jangan lupa komen, like, dan subscribe teman-teman ya, karena saya akan mengirimkan lagi video-video yang menarik yang berupa edukasi terhadap terutama memberi manfaat, dan juga kita belajar bersama-sama teman-teman. Maafkan bila saya mempunyai salah kata, bisa saja bicaranya yang salah atau salah penafsiran ataupun gimana, saya mohon maaf sebesarnya. Thank you teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.